Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah, summa syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa farmasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan atau kembali Idul Fitri di akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama belajar tentang ragam aliran teologi dalam Islam, berbagai macam aliran, tentang apa itu iman, yang tentu lawannya adalah kekafiran. Saya kira itu sebagai pengantar, silakan dari kelompok yang mempresentasikan untuk bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan Zoom perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anandita Rizky Awaliyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama adalah ada Adila Syafira Firdaus, yang kedua saya sendiri Anandita Rizky Awaliyah, yang ketiga Hidayatul Syafar, yang keempat Ilham Al-Amin, yang kelima Pipit Marvianti, yang keenam Ragilia Ayu, yang ke-7 ada Iska Rizky, yang ke-8 ada Irna Tri Hidayah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran pemikiran dalam Islam yang muncul pada abad ke-10 Masehi. Aliran ini menekankan pada pemahaman literal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta menolak konsep antropofisme atau pemahaman bahwa Allah memiliki sifat fisik seperti manusia. Dalam pandangan Asy'ariyah, keimanan kepada Allah meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, Asy'ariyah memandang bahwa Allah itu tunggal atau Maha Esa dan tidak memiliki bagian atau bagian-bagian seperti yang ada pada makhluk ciptaannya. Aliran ini juga menolak konsep determinisme atau pemahaman bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Yang kedua, Asy'ariyah memandang bahwa sifat-sifat Allah seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi harus dipahami secara lahiriah atau sesuai dengan pengertiannya. Artinya sifat-sifat Allah seperti kehadirannya atau qudrah, kekuasaannya atau iroda, pengetahuannya atau ilmu, dan sifat-sifat lainnya tidak bisa dipahami secara alegoris atau metaforis. Yang ketiga, Asy'ariyah memandang bahwa akal manusia tidak dapat sepenuhnya memahami sifat-sifat Allah. Namun manusia dapat memahami sifat-sifat Allah yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, Asy'ariyah menolak konsep takwil atau pemahaman yang berdasarkan interpretasi atau penafsiran yang terlalu jauh dari makna harfiah. Yang keempat, Asy'ariyah memandang bahwa Allah memiliki keadilan yang sempurna dan memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan amal yang dilakukan oleh manusia.
Aliran ini juga memandang bahwa keimanan dan amal perbuatan manusia memiliki pengaruh langsung terhadap akhirat atau kehidupan setelah kematian. Jadi kesimpulannya, pandangan Asy'ariyah menekankan pada pemahaman literal terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, menolak konsep antropomorfisme dan determinisme, serta memandang bahwa sifat-sifat Allah harus dipahami secara lahiriah atau sesuai dengan pengertiannya. Aliran ini juga menekankan pada keadilan Allah dan pengaruh langsung dari keimanan dan amal perbuatan manusia terhadap kehidupan setelah kematian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran dalam Islam yang menekankan pada keberadaan iman dalam hati seseorang dan bahwa hanya Allah yang berhak menilai keimanan seseorang. Dalam pandangan Murji'ah, keimanan seseorang dapat dilihat dari amal perbuatannya dan tidak dapat dilihat dari status sosial atau harta kekayaannya. Next. Bisa di next. Dalam konteks ini, bagi Murji'ah keimanan memiliki makna yang sangat penting. Keimanan memiliki makna yang sangat penting bagi Murji'ah. Keimanan merupakan keyakinan yang bersumber dari hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Keimanan juga dianggap sebagai pondasi utama dalam menjalankan ajaran Islam. Karena keimanan yang kuat akan memotivasi seorang untuk melakukan amal yang baik dan menolak segala bentuk kejahatan. Namun, Murji'ah juga menekankan bahwa hanya Allah yang berhak menilai keimanan seseorang, dan manusia tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang beriman atau tidak. Oleh karena itu, Murji'ah menolak konsep takfir, yaitu menyatakan bahwa seorang yang mengaku sebagai Muslim bukan dari seorang Muslim karena perbedaan pandangan atau amalan. Dalam pandangan Murji'ah, keimanan juga tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, tapi juga harus diekspresikan dalam tindakan nyata dan amal yang baik. Dalam konteks ini, amal perbuatan merupakan bukti dari keimanan seseorang dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana seseorang memiliki keimanan yang kuat. Kesimpulannya, Murji'ah memandang keimanan sebagai suatu keyakinan yang bersumber dari hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah, yang harus diekspresikan dalam tindakan nyata dan amal yang baik. Murji'ah juga menekankan bahwa hanya Allah yang berhak menilai keimanan seseorang, dan manusia tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang beriman atau tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran pemikiran dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Aliran ini menekankan pada rasionalitas dan pemahaman rasional terhadap ajaran Islam. Next. Dalam pandangan Mu'tazilah, keimanan kepada Allah meliputi beberapa aspek penting. Mu'tazilah memandang bahwa Allah itu tunggal atau Maha Esa. Artinya Allah tidak memiliki bagian atau bagian-bagian seperti yang ada pada makhluk hidup ciptaannya. Aliran ini juga menolak konsep antropomorfisme atau pemahaman bahwa Allah memiliki sifat fisik seperti Allah. Yang kedua, Mu'tazilah memandang bahwa akal atau nalar manusia adalah sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Dalam pandangan Mu'tazilah, akal atau nalar manusia harus digunakan untuk memahami Al-Quran atau hadis-hadis Nabi.
serta menilai benar atau salahnya suatu pernyataan atau ajaran. Next. Yang ketiga, Mu'tazilah memandang bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan keadilan. Dalam pandangan ini, Allah selalu berperilaku adil terhadap makhluknya dan memberi penghargaan atau hukuman berdasarkan amal yang dilakukan oleh manusia. Aliran ini menolak konsep determinisme dan memandang bahwa manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan memilih. Yang terakhir, Mu'tazilah memandang bahwa keadilan dan rahmat Allah tidak terbatas hanya pada umat Islam, tetapi juga pada seluruh makhluk ciptaannya. Artinya, Allah memiliki rahmat dan keadilan yang sama terhadap semua makhluknya, tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Kesimpulannya, pandangan Mu'tazilah menekankan pada pemahaman rasional terhadap ajaran Islam, menolak konsep antropomorfisme dan determinisme, dan memandang Allah adalah sumber segala kebaikan dan keadilan. Aliran ini juga menekankan pada kebebasan manusia untuk memilih dan bertindak, serta bahwa Allah memiliki rahmat dan keadilan yang sama terhadap seluruh makhluknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah atau sunni adalah aliran mayoritas dalam Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, keimanan kepada Allah meliputi beberapa aspek penting. Next. Dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, keimanan kepada Allah meliputi beberapa aspek penting. Ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahwa Allah itu tunggal atau Maha Esa dan tidak memiliki bagian atau bagian-bagian seperti yang ada pada makhluk ciptaannya. Aliran ini juga menolak konsep antropomorfisme atau pemahaman bahwa Allah memiliki sifat-sifat fisik seperti manusia. Dua ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahwa sifat-sifat Allah yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi harus dipahami sesuai dengan pengertiannya. Namun, ahli sunnah wal jamaah memandang bahwa pengertian tersebut tidak selalu bersifat lahiriah atau harfiah belaka, tetapi juga dapat bersifat alegoris atau metaforis dalam beberapa konteks tertentu. 3. Ahli sunnah wal jamaah memandang bahwa akal manusia dapat digunakan untuk memahami sifat-sifat Allah dan wahyunya. Namun, akal manusia memiliki batasannya dan tidak dapat sepenuhnya memahami sifat-sifat Allah yang bersifat mutlak atau tidak terbatas. 4. Ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahwa sumber ajaran Islam yang sahih adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta menjunjung tinggi interpretasi para ulama terkemuka dalam sejarah Islam yang diakui keabsahannya. 5. Ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahwa Allah memiliki keadilan yang sempurna dan memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan amal yang dilakukan oleh manusia. Aliran ini juga memandang bahwa keimanan dan amal perbuatan manusia memiliki pengaruh langsung terhadap akhirat atau kehidupan setelah kematian. Jadi kesimpulannya, pandangan ahli sunnah wal jamaah menekankan pada kepercayaan kepada Allah yang tunggal dan tidak memiliki bagian, menolak konsep antropomorfisme, memandang bahwa sifat-sifat Allah harus dipahami sesuai dengan pengertiannya, dan akal manusia dapat digunakan untuk memahami sifat-sifat Allah. Dan wahyunya, aliran ini juga menekankan pada keadilan Allah dan pengaruh langsung dari keimanan dan amal perbuatan manusia terhadap kehidupan setelah kematian, serta mengakui
Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang sahih dan menghormati interpretasi para ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Mohon maaf Bapak, untuk penanya dibatasi berapa nggih? Cukupnya saja, minimal 3 ya. Secukupnya nggih, minimal 3. Baik, untuk Mbak Darwati dipersilakan. Izin bertanya, apakah pada masa aliran Mu'tazilah mengalami kejayaan? Oke, untuk pertanyaannya ditampung dulu ya, Mbak Darwati. Mungkin ada yang lain. Ya, ada pertanyaan kedua dari Wahyu Rizka Amalia. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana dengan akidah orang yang tidak menisbatkan diri pada Asy'ariyah, Maturidiyah, apakah dianggap ahlu sunnah wal jamaah? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Darwati. Apakah pada masa Mu'tazilah mengalami kejayaan? Sejarah menerangkan bahwa di masa kekhalifahan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah mengalami kejayaan dan menjadi mazhab resmi negara. Apakah sudah jelas?
Cukup jelas, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Apa mungkin? Bagaimana dan akidah orang yang tidak menisbatkan daripada Asy'ariyah Mutaridiyah, apakah dianggap ahlu sunnah wal jamaah? Tidak mengapa. Akidah itu adalah perkara hati. Nama boleh apapun, bahkan tidak dinamakan sekalipun tak apa. Yang penting isinya. Jika isi akidah seorang sama dengan yang diajarkan dalam madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah, walaupun mereka menamakan diri Syiah, Mu'tazilah, Wahabiyah, dan lain sebagainya, maka tetap aja ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mencoba mengingkari pernisbatan mereka pada ahlu sunnah. Bagaimana Rizka jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Ulfa Khairiyah. Izin bertanya, apakah peran dari kaum Mu'tazilah pada masa modernisasi Islam? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Alsi Karisma Cahyani. Izin bertanya, sebutkan surat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asy'ariyah. Izin menjawab pertanyaan dari Ulfa Khairiyah.
Mu'tazilah memiliki peran yang cukup penting dalam modernisasi Islam. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang sangat mengedepankan rasional. Aliran inilah yang pertama kali memperkenalkan filsafat di dalam dunia Islam. Aliran Mu'tazilah berhasil mempertahankan Islam dari serangan-serangan pemikiran dari luar dengan menggunakan senjata filsafat. Bagaimana? Apakah sudah jelas, Mbak Ulfa? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Alfi. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dalil Asy'ariyah untuk meyakinkan pendapatnya, itu ada Quran Surat Ar-Rum ayat 25, terus Surat Yasin ayat 82, Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Quran Surat Al-Kahfi ayat 109, Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Gimana Mbak Alsi? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentasinya, cukup komprehensif, dan juga atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tentu berbasis data. Saya coba akan menyampaikan materi ini terkait aliran-aliran teologi dalam Islam. Sini saya menyampaikan ada 8. Kebanyakan menyebutnya ada 7. Karena untuk Jabariyah dan Qadariyah biasanya disandingkan. Walaupun itu sangat kontras berlawan. Dan perlu kita pahami bahwa teologi-teologi ini banyak berkutat tentang pemahaman akidah ya, atau iman di awal ya. Seperti yang ini tertulis, pengertian iman menurut Mu'tazilah merupakan ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Di sini kita juga harus bisa membedakan ya, memilah. Kalau apa yang diwajibkan jelas kita harus taat. Tapi yang disunahkan, apakah semua sunnah harus kita ikuti? Karena ternyata kalau kita perhatikan lebih dalam, sunnah itu ada yang wajib diikuti dan ada yang tidak wajib diikuti atau dilakukan. Atau dalam bahasa lain disebut amaliyah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kesukaannya dengan memanah, mengendarai kuda, makan kurma, cara berpakaian, ya, yaitu sunnah atau kebiasaan Rasul, tapi kebiasaan dalam aspek muamalah duniawiyah, atau dikenal dengan istilah amaliyah. Ya. Dan itu tidak wajib kita ikuti. Kita tidak wajib berpakaian atau berpenampilan seperti Rasulullah. Wajibnya adalah menutup auratnya. Tapi bagaimana cara menutup auratnya tentu setiap negara, setiap bangsa ya atau suku memiliki kekhasan sendiri. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar, tidak hanya ucapan dan tasdik. Tasdik itu keyakinan, tapi juga pengamalan yang sangat berpengaruh terhadap iman. Jadi menurut Mu'tazilah ini pengamalan atau amalia itu paling berpengaruh terhadap iman, bukan sekedar yang ada dalam hati dan apa yang kita ucapkan. Sehingga seorang yang beriman apabila melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir oleh Mu'tazilah. Karena ada paham lain yang mengatakan itu kafir ya. Karena menurut Mu'tazilah orang yang beriman sekalipun berbuat dosa besar masih ada unsur yang lain yang dimiliki, yaitu pengakuan, ikrar, dan tasdik atau keyakinan, atau percaya kepada Allah, walaupun dia berbuat dosa besar. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, orang yang fasik, orang yang berbuat kerusakan. Bukan mukmin secara mutlak, tapi juga bukan kafir secara mutlak. Tapi fasik, bahasa yang dipakai oleh Mu'tazilah. Manusia menurut Mu'tazilah dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimiliki. Tapi kalau unsur-unsur arkanul iman masih dimiliki, walaupun melakukan dosa besar, dia tidak dapat dikatakan kafir. Nah, kemudian yang kedua adalah murji'ah. Ini saya coba agak cepat dengan hal-hal yang sederhana. Iman adalah makrifat. Apa itu definisi makrifat? Makrifat merupakan pengetahuan atau wawasan yang diperoleh melalui akal. Sedangkan dalam tasawuf, makrifat berarti mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ya makna secara umum dengan makna tasawuf.
Iman adalah ma'rifat, sama dengan ikrar dan tasdik. Sama dengan lisan dan keyakinannya. Amal tidak termasuk iman katanya. Ini menurut Murji'ah, berarti berlawanan dengan tadi Mu'tazilah. Sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Dalam hal ini ada kesamaan dengan Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, yaitu Asy'ariyah. Tadi ada pertanyaan menarik di Quran surah apa tentang Asy'ariyah ini. Walaupun Al-Quran juga mengungkapkan fenomena-fenomena yang akan datang, tapi di sisi lain Al-Quran juga membatasi berita ya, seperti sejarah misalnya. Sejarah setelah Nabi Muhammad ya tidak semuanya dicantumkan di dalam Al-Quran. Tentu mayoritas adalah sejarah-sejarah yang ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang setelah itu hanya lebih bersifat mengkabarkan tentang sampai hari kiamat ya. Di sini aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman dan Islam menurut Asy'ariyah tidak sama. Kalau kita lihat misalnya Quran surah Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita hanya mengacu ini, kita akan berpikir bahwa puasa itu hanya wajib untuk orang yang beriman, bukan untuk orang Islam. Karena ada dalam ayat diceritakan bahwa antara Islam dan iman itu berbeda. Ketika seorang Badui mengatakan dirinya beriman, kemudian Allah menjawab dalam Quran tersebut, kamu belum beriman, tapi kamu hanya baru berislam. Tapi di sisi lain ada sebuah hadis ya, Bunyal Islam ala khamsin ya. Islam dibangun atas lima rukun. Salah satunya ya puasa tadi. Ini pemahaman Asy'ariyah ya. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Qaul bil lisan wa tasdik bil qalbi ya, keyakinan. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Masih sama ya dengan Mu'tazilah dalam hal ini ya. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang beriman tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan. Karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Kalau melihat ini berarti kan ada pemahaman Asy'ariyah yang meyakini bahwa ada jenjang yang berbeda antara Islam dan iman. Untuk jadi orang Islam hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi untuk jadi orang beriman, selain harus Islam, juga harus benar-benar meyakini kebenaran Islam tersebut. Karena banyak orang Islam mengaku Islam tapi tidak meyakini kebenaran ajaran Islam. Tentang iman, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat menjadikan iman itu kuat dan lemah. Perbuatan manusia dapat menjadikan iman itu kuat dan lemah. Ya, karena iman sangat terkait dengan qalb. Qalb sendiri, qalbu atau kalbu itu sendiri artinya sesuatu yang mudah berbolak-balik. Dalam bahasa Arab, qalbu sesuatu yang mudah berbolak-balik. Begitu juga dengan iman kita. Untuk memperkokoh iman itu harus menjalankan ketaatan. Ya, tentu saja ya. Iman yang kuat menjadi penghalang dalam berbuat dosa. Sementara iman yang lemah memudahkan untuk melakukan pelanggaran. Jika kita merasa enteng, merasa mudah berbuat dosa, yaitu sesungguhnya iman kita sedang
lemah, ad'aful iman, atau sedang dalam keadaan selemah-lemahnya iman. Kemudian yang keempat, ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga variannya banyak ya. Salah satunya yang paling populer di Indonesia misalnya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Iman menurut ahlus sunnah wal jamaah merupakan ikrar dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Karena iman mencakup 3 hal menurut ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tasdik bil qalbi, meyakini dalam hati akan kebenaran al-Islam, kebenaran Al-Quran. Ini sepertinya sepele, tapi sesungguhnya kita sering menganggap remeh. Misalnya kita beriman kepada Al-Quran, tapi kita kadang jauh dari Al-Quran. Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Misalnya, bagaimana seorang Ahmad Dahlan mengajarkan Quran surah Al-Ma'un sampai kesekian kali, kalau belum diamalkan, ya tidak akan belajar yang lain. Disinilah keimanan kita diuji. Kemudian waqaul bilisan. Keimanan itu juga diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan. Yang terakhir tentu adalah keimanan itu diwujudkan dalam perbuatan. Bukan hanya sekedar meyakini kebenarannya dalam hati, bukan hanya menyampaikan secara lisan akan kebenaran Islam, tapi dia juga mengamalkan apa yang dia yakini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terwujud dalam ibadah, ya, baik ibadah-ibadah ritual maupun ibadah-ibadah sosial. Kemudian iman itu akan bisa bertambah atau bisa saja berkurang. Dan nilai ikrar itu tidak selalu sama, ya. Ikrar antara seseorang dengan orang yang lain tidak sama. Ketika mengucapkan syahadat misalnya, antara satu dengan yang lain bisa jadi berbeda, ya. Ikrar atau pernyataan karena memperoleh suatu berita tidak sama dengan jika langsung melihat persoalan dengan kepala mata sendiri. Kadang ada orang yang mendapatkan hidayah karena ceramah seorang ustadz, tapi kadang juga ada orang yang mendapat hidayah karena dia mengalami kejadian itu sendiri. Dan itu nilainya akan cenderung lebih kuat keimanannya ketika dia mendapatkan hidayah melalui suatu peristiwa yang dialami sendiri. Pernyataan karena memperoleh berita dari satu orang tentu berbeda pernyataan dengan memperoleh berita dari 2 orang. Ini beda lagi. Semakin banyak sumbernya saja juga akan berpengaruh kepada seberapa tingkat keyakinan kita. Kemudian yang kelima yaitu aliran Khawarij. Khawarij itu apa? Kharaja yahruju, ya, keluar dari aspek bahasa, ya. Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Nanti dibaca ya sejarah tahkim. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, hampir sama ya seluruh aliran teologi bahwa sepakat keimanan itu ya harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini lebih tajam nih, karena perbuatan merupakan penentu iman. Penentunya ada di perbuatan. Padahal ada hadis lain juga yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Justru amal itu tergantung niatnya. Mungkin perbuatannya terlihat seperti aliran Khawarij ini, tapi kita tidak tahu niat dari perbuatan tersebut. Maka dari itu, bagi orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Ini menurut aliran Khawarij. Melakukan dosa besar itu kafir. Beda dengan tadi ya, keempat aliran sebelumnya. Syiah, yang paling sering muncul ya di berita, di medsos, salah satunya itu Syiah.
Syiah itu sudah banyak variannya ya, banyak variannya. Ada yang masih moderat, ada yang ekstrim, ada yang radikal, ada yang tekstual ya, ada juga yang kontekstual. Syiah menurut bahasa berarti pengikut atau penolong. Pengikut siapa? Menolong siapa? Dan diucapkan untuk sekelompok manusia yang bersatu atau berkumpul dalam satu masalah. Dan kepada setiap orang yang menolong seorang dan berhimpun membentuk satu kelompok padanya. Itu namanya Syiah. Syiatu Ali ya golongan Ali ya. Syiatu Hamid ya golongan dan seterusnya. Nah, kata Syiah ini dipergunakan untuk kelompok yang menolong dan membantu Khalifah Ali dan keluarganya. Lalu menjadi nama khusus bagi kelompok ini. Menurut As-Siristain, Syiah merupakan kelompok yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan menyatakan kepemimpinannya baik secara nas atau wasiat yang ada kalanya secara jelas atau samar. Dan mereka berkeyakinan bahwa kepemimpinan tidak keluar dari anak-anaknya. Dan jika keluar darinya, maka itu terjadi secara zalim atau sebab takyah darinya. Takyah itu sebab yang samar, yang meragukan. Kemudian G berarti berapa? 7 ya. Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabar yang artinya paksaan. Aliran ini ditonjolkan pertama kali oleh Jam bin Safwan, sekretaris Haris bin Suryah, dan memberontak pada Bani Umayyah di Khurasan. Meskipun demikian, sebelumnya sudah ada dalam umat Islam yang membicarakan tentang hal ini, seperti surat sahabat Ibnu Abbas dan seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri kepada penganut paham ini. Jabariyah ini bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa menurut paham Jabariyah. Semuanya sudah dipaksa oleh Tuhan. Tidak punya peluang untuk memilih jalannya sendiri. Ini ekstrim ya, pemahaman yang sangat ekstrim. Sehingga pemahaman Jabariyah ini dapat memunculkan sikap pesimis pada diri kita. Ya untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita berdoa? Kalau semua sudah Allah yang menentukan. Kemudian yang terakhir adalah Qadariyah. Qadariyah ini lawan dari Jabariyah tadi ya, lawan dari ini Jabariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Pemimpin aliran ini pertama adalah Ma'bad al-Juhani dan Hailan ad-Dimaski. Keduanya dihukumati oleh penguasa. Keduanya dihukumati oleh penguasa karena dianggap menganut paham yang salah. Nah, pendapat kaum Qadariyah adalah manusia sendirilah yang melakukan perbuatannya sendiri dan Tuhan tidak ada hubungan sama sekali dengan perbuatan itu. Tadi ya, kontras berkebalikan dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah ini misalnya memahami bahwa kesuksesan kita ya karena kita sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Keberhasilan kita ya karena keberhasilan atau kepintaran kita sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, ini juga ekstrim ya. Sama Jabariyah juga sebaliknya ya. Keberhasilan kita ya karena Allah semata. Kita tidak perlu berusaha pun. Menurut paham Jabariyah, ya kalau Allah sudah menentukan berhasil, pasti berhasil. Walaupun kita tidak berusaha dan tidak berdoa. Ya. Tentu ini Qadariyah dan Jabariyah ini dua paham yang sangat ekstrim. Ya. Satu paham Jabar pemaksa, dan ini adalah yang kedua paham Qadariyah. Ya. Manusia sendiri yang melakukan perbuatannya sendiri. Tentu ini
tidak selaras ya dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran banyak sekali bercerita tentang hal-hal yang terkait ini ya. Seperti misalnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Ya, apa yang kamu usahakan yaitu yang salah akan kamu dapat. Atau dalam Ar-Rud ya. Dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah dirimu, tidak akan merubah satu kaum sampai kamu mau merubahnya sendiri. Nah, tetapi di sini dalam Islam ada keseimbangan atau moderat antara Qadariyah dan Jabariyah ini, bahwa keberhasilan kita juga dengan usaha kita, tapi juga ada campur tangan Allah. Ya, misalnya kita bagaimana memahami sifat Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maha pengasih ya. Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahman sebagai maha pengasih, Allah memberikan maha pengasihannya itu kepada seluruh makhluknya. Tidak membedakan apakah dia muslim, kafir, atau bahkan ateis. Semuanya diberi jika dia mau berusaha dengan sungguh-sungguh, tentu dengan ilmu. Maka yang akan dia dapatkan adalah pahala atau balasan dunia. Tapi Allah sebagai Ar-Rahim, maha penyayang, itu hanya diberikan kepada mereka yang berusaha tapi juga beriman. Beramal tapi juga beriman kepada Allah. Yaitu dalam bentuk pahala di akhirat atau balasan di akhirat. Ya, saya kira itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih. Kalau dipandang cukup, sisa waktu bisa digunakan. Silakan untuk tadarus, memperbanyak belajar ya. Tadarusnya jangan hanya Arabnya, tapi juga dengan artinya. Kalau kita tadarus hanya Arabnya, ya kita hanya akan dapat pahala akhirat. Tapi kalau kita tadarus dengan artinya, dengan tafsirnya, insya Allah kita akan dapat pahala dunia atau balasan dunia. Karena di dalamnya banyak ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Silakan lanjut.